Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Syahri Rahmadani, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya semester 5 kelas E. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul The Determinants of Capital Structure in Coal Mining Industry on the Indonesia Stock Exchange atau penentu struktur permodalan industri pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia dengan penulis Sutomo Sugeng Wahyudi demi Pangestuti Harju Muharram. Jurnal ini diterbitkan tahun 2020 pada Investment Management and Financial Innovation Journal, diterbitkan oleh LLC Consulting Publishing Company Business Perspective. Pada bagian abstrak, penulis menjelaskan tujuan dari jurnal ini, yakni untuk menguji pengaruh beberapa variabel seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur aset, dan harga komoditas batubara terhadap struktur modal dengan memproyeksikan debt to equity ratio (DER) pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia, yakni BEI. Data dalam penelitian ini diambil dari laporan tahunan resmi perusahaan publik yang terdaftar di situs BEI. Dengan menggunakan teknik regresi berganda, penelitian ini menemukan bahwa hanya profitabilitas dan struktur aset yang berpengaruh signifikan pada struktur modal. Pengaruh profitabilitas adalah negatif, sedangkan pengaruh struktur aset adalah positif. Di bagian awal paragraf, penulis menjelaskan tentang persaingan yang semakin ketat dalam dunia bisnis dan ekonomi, membuat perusahaan berusaha untuk meningkatkan nilainya. Perkembangan bisnis perusahaan akan selalu membutuhkan tambahan dana. Dana tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti internal dan juga eksternal ataupun melalui penggunaan hutang. Pada paragraf selanjutnya, penulis membahas berbagai penelitian yang menemukan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio atau DER. DER sebagai proksi untuk struktur modal telah digunakan dalam penelitian seperti Gomez, Castro, dan Ortega 2016, Handro dan juga Sharma 2014, Handriani dan Robianto 2018, dan juga lain sebagainya. Di akhir paragraf, penulis menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan sampel yang diambil dari industri batu bara yang sangat jarang. Oleh karena itu, pada jurnal ini fokus pada pengaruh beberapa variabel independen yaitu struktur aset, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan harga komoditas batu bara terhadap debt to equity ratio pada salah satu industri, yakni industri pertambangan batu bara. Selanjutnya, di bagian tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis, terdapat 3 hipotesis pada jurnal ini. H1, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Berdasarkan teori pecking order, perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan cenderung menggunakan pendanaan melalui sumber internal. Dengan demikian, peningkatan profitabilitas akan menurunkan rasio utang perusahaan, dan dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. H2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman luar, baik berupa hutang maupun modal saham. Hal itu karena umumnya perusahaan besar memiliki reputasi yang cukup baik dari perspektif publik. Sementara itu, perusahaan kecil memiliki keterbatasan akses modal, terutama melalui pasar modal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pula struktur modalnya. H3. Struktur aset berpengaruh positif terhadap struktur modal. Ketika suatu perusahaan menghadapi kesulitan keuangan dalam melunasi kewajibannya, aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai jaminan bagi pihak luar. Perusahaan yang aset besar akan memiliki dana lebih besar. Mereka juga akan mendapatkan hutang dalam jumlah besar karena mereka diharapkan lebih baik dalam mengakses sumber dana eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil. Oleh karena itu, kepemilikan aset tetap yang besar seringkali diikuti dengan hutang yang besar pula. Struktur aset diukur dengan proporsi aset tetap terhadap total aset. Metode penelitian.
Populasi yang digunakan dalam jurnal ini adalah seluruh perusahaan di bidang pertambangan batu bara yang telah terdaftar di BEI sejak tahun 2011. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai 2018. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Sebelum itu, dilakukan uji asumsi klasik seperti uji normalitas data dengan statistik Kolmogorov-Smirnov, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glatzer, uji autokorelasi menggunakan statistik Durbin-Wasson, dan uji multicolin dengan variance inflation factor atau VIF. Hasil dan pembahasan yang pertama, uji asumsi klasik. Pada hasil uji normalitas data untuk semua variabel memiliki statistik Kolmogorov-Smirnov Z dengan nilai probabilitas lebih dari 5%. Kemudian didapatkan kesimpulan bahwa semua data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Berikut tabel uji Glatzer. Diperoleh non-tes statistik memiliki nilai probabilitas melebihi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model. Sedangkan pada uji multikolinearitas diketahui bahwa semua nilai VIF tidak melebihi 10, sehingga tidak ditemukan multikolinearitas. Selanjutnya, Cow-test dan juga Hausman test. Cow-test dilakukan untuk menguji apakah model terbaik adalah model efek umum atau CEM atau OLS ataupun model efek tetap ataupun FEM. Penampang C kuadrat adalah 1,369 yang bukan signifikansi pada taraf signifikansi 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa model yang tepat adalah CEM atau OLS. Berdasarkan hasil ini, uji Hausman tidak diperlukan. Selanjutnya, analisis regresi berganda. Bisa kita lihat dalam tabel, terdapat hasil sebagai berikut. ROA sebagai variabel bebas memiliki koefisien regresi negatif sebesar 0,079 yang signifikansi pada alfa 5%. Oleh karena itu, H1 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal didukung. Ln size sebagai variabel independen memiliki koefisien regresi negatif sebesar 0,281. Namun hal itu tidak mempengaruhi struktur permodalan secara signifikan. Oleh karena itu, H2 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal tidak didukung. Struktur aset sebagai variabel independen memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 2,154 yang signifikan pada alfa 1%. Hal ini menunjukkan bahwa H3 yang menyatakan bahwa struktur aset berpengaruh positif terhadap struktur modal didukung. Ln price sebagai variabel independen memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,499, tetapi tidak mempengaruhi struktur modal secara signifikan. Oleh karena itu, H4 yang menyatakan bahwa harga batu bara berpengaruh positif terhadap struktur modal tidak didukung. Kesimpulan dari jurnal ini adalah dari keempat hipotesis yang dirumuskan, hanya dua hipotesis yang dapat diterima, yaitu H1 dan juga H3. Hasilnya menunjukkan bahwa dari semua variabel independen yang diteliti, hanya dua variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan pertambangan batu bara, yaitu variabel profitabilitas yang diwakili oleh ROA dan variabel struktur aset. Penelitian ini menemukan bahwa ROA berpengaruh dominan terhadap DER, dan koefisien determinasi sebesar 26,8% menunjukkan kemampuan seluruh variabel independen dalam menjelaskan besarnya variasi variabel dependen sebesar 26,8%.
Jurnal ini mendukung teori pecking order yang menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung menggunakan dana internal sebelum menggunakan dana eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan cenderung menggunakan pendanaan melalui sumber internal, yakni menggunakan keuntungan daripada hutang pada saat membutuhkan pendanaan. Pengaruh struktur aset adalah positif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi aset tetap perusahaan, maka semakin tinggi pula struktur aset perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.